Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menelusuri kekayaan sejarah dan legenda Nusantara. Mari terus hidupkan semangat belajar dengan menekan tombol like dan tombol subscribe. Mumpung masih gratis, tak perlu bayar. Terima kasih untuk teman-teman dari Banggai Kepulauan, Kabupaten Gunung Kidul, Cibinong Bogor, Soreang Bandung, Mamuju Tengah, Langgur Maluku, Parit Malintang Padang Pariaman, dan dari Kabupaten Malinau yang telah setia menyimak video-video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan legenda apa yang populer di sana, agar nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Kali ini saya akan menceritakan legenda Telur Naga Raja Ampat. Di Kampung Wawiyai, di daerah Papua Barat, hiduplah sepasang suami istri bernama Alyap dan Boki Deni. Mereka adalah pasangan yang penuh cinta dan selalu berdoa kepada Tuhan, mengharapkan kehadiran seorang anak yang akan melengkapi kebahagiaan mereka. Namun, meski doa-doa mereka tak pernah terputus siang dan malam, Tuhan belum juga menganugerahkan mereka seorang anak. Suatu hari, Alyap dan Boki Deni memutuskan untuk pergi ke hutan guna mencari kayu bakar. Mereka harus mengumpulkan cukup kayu sebelum musim hujan datang, karena kayu-kayu yang basah tidak bisa digunakan sebagai bahan bakar. Namun, nasib kurang berpihak pada mereka. Setelah seharian mencari, mereka hanya mendapatkan sedikit kayu yang tidak cukup untuk menghadapi musim hujan. Alyap memandang tumpukan kayu yang kecil di tangannya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Istriku, kayu yang kita kumpulkan tidak cukup, musim hujan akan segera datang dan kita membutuhkan lebih banyak kayu." Boki Deni menatap suaminya dengan mata penuh pengertian. "Kita harus tetap berusaha, Tuhan pasti akan memberi jalan bagi kita." Mereka pun melanjutkan pencarian kayu dengan hati yang tetap penuh harap, meski tantangan yang mereka hadapi semakin besar. Di tepi Sungai Waikeo, tempat Alyap dan Boki Deni beristirahat sejenak dari perjalanan mereka, terdapat sebuah lubang besar yang menarik perhatian Boki Deni. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati lubang tersebut dan terkejut ketika menemukan 7 butir telur yang besar di dalamnya. "Suamiku, coba kamu lihat apa yang saya temukan ini," seru Boki Deni, matanya bersinar penuh kegembiraan saat menatap suaminya. Alyap menyamakan langkah mendekati istrinya, dan ketika melihat apa yang ada di dalam lubang, matanya tak kalah terkejut. "Hah, sepertinya ini telur-telur naga," desisnya, suaranya penuh kekaguman. Boki Deni memandang telur-telur tersebut dengan penuh harap. "Bisakah kita membawa mereka pulang, suamiku? Mungkin ini adalah berkah dari Tuhan untuk kita." "Ya, tentu saja istriku, kita akan membawa mereka pulang dan menyantapnya bersama saat kita tiba di rumah," jawab Alyap dengan senyum yang tak dapat disembunyikan. Pada akhirnya, suami istri tersebut langsung memasukkan telur-telur itu ke dalam kantung noken, tas khas Papua yang terbuat dari kulit pohon, kemudian dibawa pulang ke rumah untuk dimasak. Dengan hati penuh sukacita, mereka membawa pulang 7 butir telur naga yang misterius tersebut, tanpa menyadari bahwa kehadiran telur-telur itu akan mengubah nasib mereka dan mengukir legenda baru di tanah Papua. Di rumah mereka, Alyap dan Boki Deni dengan penuh semangat mempersiapkan bumbu untuk memasak telur-telur naga yang misterius tersebut. Mereka saling membantu, terpesona oleh misteri di balik telur-telur itu. Namun dalam kesibukan mereka, tiba-tiba mereka mendengar suara bisikan yang samar-samar, datang dari arah meja depan. "Apa itu suara yang kamu dengar?" tanya Alyap, matanya mencari sumber suara dengan penuh keheranan. Boki Deni mengangguk, wajahnya penuh tanda tanya. "Ya, aku juga mendengarnya, ayo, coba kita periksa." Saat mereka mendekati meja depan, terjadi kejadian yang membuat mereka tercengang. 5 dari 7 butir telur telah menetas, dan dari dalamnya muncul 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sementara 2 telur lainnya, salah satunya telah mengeras menjadi batu, dan yang satunya lagi telah berubah menjadi roh halus atau makhluk gaib. "Wah, telur-telurnya menetas menjadi manusia," ucap Alyap dengan suara terbelalak, tak percaya akan apa yang dilihatnya. Boki Deni berjalan cepat mendekati suaminya, napasnya terengah-engah karena keheranan. "Apa yang terjadi? Mengapa kamu berteriak-teriak?" "Lihatlah, telur-telur itu menetas," teriak Alyap, matanya masih menatap ke arah yang sama. Boki Deni terkejut melihat apa yang dilihat suaminya.
Astaga, ini sungguh ajaib, ucapnya, suaranya dipenuhi oleh keheranan yang mendalam. Dengan hati yang berdebar-debar, Boki Deni mendekati telur-telur yang telah menetas, mengambilnya satu persatu. Anak-anak yang keluar dari telur-telur itu berbalut pakaian putih yang lembut seperti sutra, sebuah tanda bahwa mereka adalah keturunan dari Raja Hayangan. "Apa maksud dari kehadiran kalian?" tanya Alyap. Suaranya dipenuhi dengan campuran keheranan dan kebahagiaan. Salah satu dari anak-anak itu tersenyum lembut. "Janganlah takut, kami adalah anak-anakmu," ucapnya dengan lembut. "Doa kalian telah dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Kami datang untuk menjadi bagian dari keluargamu, maka terimalah kami dengan hati yang lapang." Boki Deni dan Alyap merasa begitu senang mendengar kata-kata anak-anak itu. "Kalian adalah keturunan Raja Hayangan?" tanya Boki Deni, matanya berbinar penuh kekaguman. "Iya, kami adalah anak-anak dari alam suci, yang telah diutus untuk menjaga dan melindungi kalian," jawab salah satu dari mereka dengan lembut. "Dengan senang hati kami akan merawat dan menyayangi kalian," ucap Boki Deni, suaranya penuh dengan kehangatan. Kemudian, Alyap dan Boki Deni memberikan nama kepada masing-masing anak yang telah menetas. Anak sulung diberi nama Giwar, anak kedua bernama Tusan, anak ketiga diberi nama Mustari, sementara anak perempuan diberi nama Pintolei, dan anak bungsu diberi nama Kilimuri. Sementara itu, telur yang tidak menetas diberi julukan telur raja, disimpan dalam sebuah bangunan kecil, berbalut kain putih dan kelambu putih, sebagai simbol keajaiban yang terjaga. Lalu telur yang menjadi makhluk gaib menitip pesan, "Aku tidak akan lahir, tapi aku akan lindungi kalian." Mendengar hal itu, hati mereka dipenuhi oleh rasa syukur dan kepercayaan akan perlindungan dari alam gaib yang mengawal mereka. Dengan kedatangan anak-anak ini, dimulailah sebuah kisah baru yang akan menjadi legenda Raja Ampat, sebuah kisah tentang keajaiban dan perlindungan dari alam gaib yang mengelilingi mereka. Alyap dan Boki Deni merawat kelima anak yang mereka terima dengan penuh kasih sayang, hingga mereka tumbuh dewasa. Mereka hidup bersama-sama di Kali Raja, tempat di mana keajaiban telur-telur naga itu pertama kali ditemukan. Namun, seperti halnya keluarga lainnya, mereka pun tidak luput dari pertengkaran, dan akhirnya terpaksa berpisah. Suatu hari, Giwar berkata kepada saudara-saudaranya, "Kita harus menentukan wilayah kekuasaan kita masing-masing, agar tidak terjadi perselisihan lebih lanjut." Tusan mengangguk setuju, aku akan pergi ke Salawati dan memerintah di sana." "Aku akan mengambil alih Pulau Misol," kata Mustari dengan tegas. Kilimuri menambahkan, "Aku akan memisahkan diri dan tinggal di Pulau Seram." Pintolei yang mendengar percakapan itu, hanya bisa tersenyum pahit. "Baiklah, kalau begitu kita semua akan menjalani takdir kita masing-masing." Giwar tetap tinggal di Kali Raja dan menjadi Raja Waigeo, sementara Tusan memerintah wilayah Salawati, dan Mustari menguasai Pulau Misol. Kilimuri memilih untuk memisahkan diri, dan menetap di Pulau Seram. Namun, takdir Pintolei berjalan berbeda. Suatu hari, ia ditemukan hamil tanpa suami, sebuah keadaan yang sangat memalukan bagi saudara-saudaranya. "Bagaimana ini bisa terjadi, Pintolei?" tanya Giwar dengan wajah merah padam karena marah. Pintolei hanya bisa menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu kakak, aku sungguh tidak tahu." Dalam keputusasaan dan kebingungan, keempat raja bersama-sama berunding. "Kita tidak bisa membiarkan ini mencoreng nama baik kita," kata Tusan dengan nada tegas. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Mustari, wajahnya penuh kebingungan. "Kita harus menghanyutkan Pintolei ke laut," ujar Kilimuri, suaranya berat dengan keputusan yang sulit. Meskipun berat hati, mereka sepakat dan menghanyutkan saudari mereka ke laut, menyerahkan nasibnya kepada alam semesta. Namun, rencana itu tidak berjalan sesuai yang mereka harapkan. Pintolei terdampar dan selamat di Pulau Numfor. Di sana, ia bertemu dengan seorang tokoh mitos Biak Numfor, dan akhirnya menikah dengannya. Sebulan kemudian, Pintolei melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Gurabesi, yang juga sering disebut Kurabesi. Dalam pelukan suaminya, Pintolei berkata, "Aku berharap anak kita akan tumbuh menjadi seseorang yang kuat dan bijaksana, mampu melindungi dan membawa kehormatan bagi keluarganya." Suaminya tersenyum dan menjawab, "Gurabesi akan menjadi kebanggaan kita.
aku yakin dia akan menjalani takdirnya dengan baik. Meskipun di awalnya dihadapkan pada kesulitan dan rasa malu, Pintole akhirnya menemukan kebahagiaan dan kedamaian di Pulau Numfor. Burabesi, anak laki-lakinya, akan menjadi bagian dari cerita baru dalam legenda selanjutnya di Papua. Tahun berganti, dan usia sang ayah semakin tua. Sebelum ajalnya tiba, sang ayah membagi warisan, yakni setiap pulau yang sudah dipimpin mereka. Sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah sang ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintah tersebut. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik. Dari sinilah sebutan Raja Ampat, yang berarti 4 orang raja, mulai dikenal luas oleh masyarakat hingga sekarang. Namun, satu butir telur naga yang tidak menetas, masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Telur yang mengeras menjadi batu itu, kini dikenal dengan nama Kapatlai, diperlakukan layaknya seorang raja oleh masyarakat sekitar. Bahkan, telur raja berwarna putih tersebut memiliki ruangan tempat bersemayam, lengkap dengan 2 patung pengawal, Menmoro dan Menmetem, yang berfungsi sebagai pengawal di kanan dan kiri pintu masuk. Setiap tahunnya, telur raja tersebut dimandikan dalam sebuah upacara spiritual yang diadakan oleh suku Kawe. Air sisa mandi dari telur raja juga disiramkan sebagai bagian dari upacara ini. Telur raja tidak selalu dapat dilihat setiap saat, kecuali pada 1 tahun sekali saat dimandikan dalam upacara adat. Karena masyarakat menghormati keberadaannya, sebuah rumah dibangun di tepi pantai Waigeo di Kali Raja, Kampung Wauyai Distrik di Pulau Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat, sebagai tempat tinggalnya. Sampai sekarang, rumah tersebut masih menjadi objek pemujaan bagi masyarakat setempat dan menjadi objek wisata sejarah yang populer. Dengan demikian, legenda telur naga yang tidak menetas ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya dan sejarah Raja Ampat, menceritakan tentang keajaiban, perlindungan, dan penghormatan terhadap warisan nenek moyang. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai titik ini. Semoga kita semua terinspirasi oleh warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Sampai jumpa dan salam Nusantara.